Dan hari ini kita belajar identitas kita yang keempat, saudara. Identitas keempat ini adalah kita adalah orang-orang kudus. Katakan sama-sama, orang-orang kudus. Nggak yakin? Nggak yakin, saudara? Kita akan belajar sama-sama ya. Kenapa kita disebut orang-orang kudus? Iya, apa iya Pak? Apa iya benar saya orang-orang kudus? Saya masih banyak salahnya loh. Saya masih banyak jahatnya loh. Saya masih ada kurang beresnya loh. Apa benar saya orang kudus? Nah kita baca sama-sama hari ini ya. 1 Korintus 1 ayat 2. 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jadi ternyata di sini kalau kita lihat saudara, orang-orang kudus itu apa sih? Siapa sih? Gitu ya. Ternyata orang-orang kudus adalah orang-orang yang dulunya berdosa di hadapan Tuhan, tetapi sekarang sudah menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Disitulah saudara disebut sebagai orang-orang kudus. Siapa yang di sini yang sudah melakukannya saudara? Nggak ada yang ngaku ya. Siapa yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Ayo aktif sedikit saudara ya. Respon sedikit saudara. Jadi saya terbengong-bengong. Hah? Tak adakah yang terima Yesus? Tak adakah yang percaya Yesus? Siapa yang percaya dan terima Yesus? Saudara adalah orang-orang kudus. Amin. Puji Tuhan saudara. Jadi kalau kita tahu bahwa penyebutan orang kudus ini ya bukan cuma buat orang-orang di Korintus aja. Tetapi buat semua orang di segala penjuru dunia yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nggak cuma di Pontianak, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Asia, tapi di seluruh belahan dunia. Setiap orang-orang percaya adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Nah yang uniknya saudara harus tahu, waktu Rasul Paulus menulis surat Korintus ini kepada jemaat di Korintus, ya, ia tidak berbicara kepada jemaat yang sudah sempurna. Saudara berpikir, kenapa ya Korintus disebut orang-orang kudus? Wah pasti ini orang-orang Korintus itu orang-orangnya rohaniwan semua ya, pasti deh gitu ya. Orang-orangnya benar-benar semua, berbuat baik semua, nggak ada yang salahnya, saleh, rajin beribadah. Pokoknya hidupnya benar-benar melakukan firman Tuhan. Pasti makanya Rasul Paulus menyebut mereka orang-orang kudus. Tapi kenyataannya yang saudara harus tahu, ternyata orang-orang di jemaat Korintus itu jauh dari kata sempurna. Ya, jauh dari kata sempurna. Ternyata jemaat-jemaat di Korintus ini jemaat-jemaat yang penuh dengan drama, saudara. Ya, jemaat-jemaat yang penuh dengan konflik, perselisihan antar jemaat, ribut satu dengan yang lainnya, sama-sama anak Tuhan loh, saudara ya. Terus itu juga ada percabulan, ada perpecahan, dan bisa dikatakan kedewasaan rohani mereka, nggak ada dewasa-dewasa aja lah. Bahkan dikatakan masih anak-anak rohani. Ya, belum dewasa secara rohani. Tapi uniknya, kenapa Rasul Paulus ini menyebut mereka bukan hai orang-orang berdosa. Bukan itu loh saudara yang panggil mereka. Tapi panggil mereka ini hai orang-orang kudus. Hai orang-orang kudus. Loh kok bisa ya? Hidup mereka masih kacau, tapi dibilang orang-orang kudus. Apa sih maksudnya? Nah mari sama-sama kita lihat ya saudara ya. Kata yang dikuduskan yang kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 2 ini. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Kata yang dikuduskan itu dari bahasa Yunaninya kata dasarnya hagiaso.
Atau dalam bahasa satu kalimatnya hegias menois. Ya, artinya apa? Artinya yang telah dikuduskan. Yang telah dikuduskan. Dan ternyata hegias menois ini ditulis, kalimat ini ditulis dalam bentuk perfect tense, saudara. Apalagi sih Pak itu perfect tense gitu ya. Ini seperti bahasa Inggris, saudara. Seperti bahasa Inggris, ya, ada present tense, ada past tense, ada present continuous tense. Apa itu saya nggak ngerti gitu ya. Ini kalau saudara belajar bahasa Inggris di sekolah itu diajari, saudara. Nah ternyata di dalam bahasa Yunani pun juga ada bentuk-bentuk kalimat seperti itu. Nah bentuk kalimatnya adalah perfect tense, yang artinya apa? Suatu tindakan yang sudah selesai dilakukan, tetapi hasilnya masih terus berlaku sampai sekarang. Saudara ya, saya ulang sekali lagi, kenapa perfect tense ini? Yaitu suatu tindakan yang sudah selesai dilakukan, tetapi hasilnya terus berlaku sampai hari ini, sampai sekarang. Apa tuh Pak yang sudah selesai dilakukan? Yang sudah selesai dilakukan adalah penebusan dosa-dosa umat manusia oleh karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menebus dosa umat manusia, mencurahkan darahnya untuk menyucikan kita. Itu sudah selesai Tuhan Yesus lakukan. Dan hasilnya apa? Hasilnya kita semua yang percaya kepadanya, kita semua dikuduskan oleh Tuhan. Itu berlaku tidak hanya zaman dulu, zaman Yesus, tapi sampai sekarang. Sampai hari ini, saudara. Makanya kalau kita dikatakan yang dikuduskan, wow, luar biasa ya. Jadi ketika seseorang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Allah kita, sebagai Tuhan dan Juru pribadi kita, Allah sudah menetapkan identitas barunya secara permanen dalam kehidupan kita, yaitu kita adalah orang kudus. Katakan amin, saudara. Coba kita buka di Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi pengudusan dari Allah, dikuduskan itu sudah Tuhan lakukan satu kali waktu 2000 tahun lalu untuk selama-lamanya. Jadi kita ini sekarang berstatus orang kudus di hadapan Tuhan. Itu gak berubah, secara permanen melekat dalam diri kita. Itu yang harus kita tahu, saudara ya. Nah lalu kemudian di situ di 1 Korintus 1 ayat 2 juga ada disebutkan orang-orang kudus. Ya, orang-orang kudus ini dari kata hagioi, ya, artinya kudus. Apa itu kudus? Maknanya dipisahkan, ditetapkan, menjadi milik kepunyaan Allah. Itu loh saudara, kudus. Jadi kalau saudara disebut orang kudus, artinya saudara sudah ditetapkan Tuhan, saudara sudah dipisahkan oleh Allah, saudara sudah menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara sudah ditandai, dimeterai oleh darah Yesus Kristus dalam kehidupan kita, saudara. Bingung, saudara? Enggak, saudara. Jadi kita tahu, oh ternyata saya sudah ditandai oleh Allah. Saya sudah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Makanya kita layak disebut sebagai orang kudus, saudara. Itu ya, saudara ya. Jadi sekali lagi penyebutan orang-orang kudus ini bukan dimaksudkan dengan tingkat kedewasaan rohani seseorang. Ya. Bukan karena status kita atau bukan karena
oh orang ini sudah banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang ini sudah banyak berdoa. Orang ini sudah banyak menyumbang ke gereja. Orang ini sudah membaca Alkitab khatam 10 kali gitu saudara ya. Atau 20 kali. Wah pasti dia orang-orang kudus. Orang ini sudah melayani loh. Sudah melayani 20 tahun. Dia levelnya orang kudus. Bukan seperti itu saudara. Jadi status orang kudus bukan diukur dari tingkat kedewasaan rohani seseorang. Ya. Karena apa? Karena status kita, karena posisi kita sebagai orang kudus, Tuhan telah pisahkan. Tuhan telah tetapkan. Dan Tuhan menjadi pemilik hidup kita seutuhnya. Yang menjadi pemilik hidup kita adalah Tuhan. Jadi status orang kudus ini ya tidak berhubungan dengan seberapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang sudah saudara lakukan. Sudah seberapa banyak pujian penyembahan yang saudara naikkan. Sudah seberapa banyak mujizat yang saudara terima. Sudah seberapa banyak setiap doa dijawab Tuhan, doa dijawab Tuhan gitu saudara kan. Oh kalau orang kudus itu tandanya kalau doa pasti jawab Tuhan tuh gitu ya. Bukan seperti itu saudara. Ya. Juga bukan seberapa banyak kita banyak memberi persembahan kepada gereja, bukan juga. Jadi status kudus ini kita terima sejak kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Lalu kita tanya, kok gitu sih Pak? Kok gampang amat, mudah banget? Cuma percaya dan terima Yesus. Saya sudah jadi orang kudus. Yang benar gitu sih. Kok semudah itu? Kan harusnya berbuat begini-begini, begitu-begitu gitu ya. Segala macam gitu ya. Hal-hal kita lakukan, barulah kita bisa disebut orang kudus. Masa kalau gini, masa kita kudus? Kok gampang amat? Nah ini saudara, yang suka bikin ribet, yang suka bikin rumit, itu manusianya sendiri saudara. Tuhan gak bikin rumit, Tuhan berikan kemudahan, cara yang mudah, jalan yang mudah buat kita. Tapi kadang-kadang manusia yang suka cari susah sendiri. Saudara pikir, saudara banyak beribadah, lalu status saudara jadi orang kudus. Enggak. Saudara pikir banyak menyembah Tuhan, saudara jadi orang kudus. Enggak saudara. Tapi sebelum itu, suatu saudara sudah percaya saja, terima Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara statusmu sudah jadi orang kudus. Lalu kalau saya baca Alkitab, saya nyembah Tuhan, saya berdoa, itu apa maksudnya? Itu adalah pekerjaanmu, akibatmu, akibat setelah kamu jadi orang kudus. Kamu lakukan tugas-tugas itu saudara. Ya, kita jadi suka baca Alkitab, kita suka bersekutu dengan Tuhan, kita suka memuji menyembah Tuhan. Bukan karena kita melakukan itu kita jadi kudus. Jadi saudara, ya ini hebatnya Tuhan kita. Dia lakukan pengudusan itu buat kita dengan perbuatannya. Ya, bukan karena usaha keras manusia melakukan ini, melakukan itu, melakukan segala macam. Yang saudara pikir ritual-ritual itu bisa menguduskan saudara. Ternyata itu tidak menguduskan saudara. Usaha keras manusia tidak ada gunanya. Yang menguduskan saudara karena perbuatan Tuhan Yesus kepada kita. Dia mati buat kita. Dia menanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib. Dia bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi seluruh dosa umat manusia sedunia ini dia pikul di seluruh tubuhnya. Kalau saudara ingat ya bagaimana Yesus mengalami siksaan dari sekujur tubuh, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satu pun terlewatkan. Tubuhnya penuh cabikan-cabikan, ya, bilur-bilur di mana-mana.
Nggak cuma sabetan dari 3 utas tali yang biasa-biasa saja atau 3 utas tali yang terbuat dari kulit. Bukan itu saudara. Tapi ternyata di ujung setiap utas tali itu ada bola-bola berduri atau tulang-tulang yang berduri saudara. Sehingga waktu disabet ke tubuhnya Yesus, itu pasti mencabik dagingnya Tuhan Yesus. Dan dari di ujung kepala sampai ujung kaki. Sehingga dikatakan wujudnya Tuhan Yesus hampir tidak dikenali. Karena semuanya sudah tercabik-cabik penuh dengan darah. Tidak seorang pun manusia yang bisa menanggung siksaan yang berat ini. Saudara aja ya, saudara nih kena iris pisau sedikit aja sudah nangis saudara kan. Aduh gitu. Kena iris silet aja aduh sakit. Baru kena iris silet saudara. Ini Tuhan Yesus kena cabik-cabik tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mana ada yang mampu saudara. Makanya hal ini dilakukan oleh Yesus. Menanggung itu di seluruh tubuhnya. Dosa kita lah yang ditanggungnya. Ketidakkudusan kita lah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini menjadi orang kudusnya Tuhan. Sehingga kita yang gak layak dilayakkan Tuhan. Sehingga kita yang tidak tahir ditahirkan oleh Allah. Oleh darah Yesus Kristus. Kita sudah ditandai oleh darah Kristus sebagai milik kepunyaan Allah. Bukan karena usaha keras manusia bisa jadi kudus. Tapi Tuhan sendiri yang membuat kita jadi orang-orang kudus. Itulah yang namanya anugerah dari Allah. Amin. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Yang telah memberikan anugerah terbesar buat kita semua. Jadi kalau kita tahu seperti ini, jangan sia-siakan anugerah Tuhan itu. Sekarang saudara tahu, oh iya. Mungkin selama ini saya terlalu gak tahu kah? Atau gak peduli kah? Atau gak ngerti kah? Tapi sekarang saya tahu bahwa saya adalah orang kudusnya Tuhan. Karena itu saya harus juga jaga hidup saya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Supaya saya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang sudah dikuduskan oleh Allah itu saudara ya. Kita seperti menanggalkan jubah lama kita. Dan Tuhan mengenakan jubah kekudusan Kristus kepada kita. Jubah kekudusan yang dari Allah dikenakan kepada kita saudara. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia lama kita tanggalkan, kehidupan lama kita tinggalkan. Kita kenakan kehidupan yang baru. Manusia baru dalam kehidupan kita. Kalau saudara lihat jemaat Korintus ini ya disebut orang kudus, tapi ternyata kelakuannya masih duniawi. Ya, belum dewasa saudara. Coba kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3 saudara. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Jadi waktu itu ya Rasul Paulus menemui jemaat-jemaat di Korintus dan menemui bahwa jemaat-jemaat di Korintus ini ya nggak seperti manusia rohani saudara ya. Tetapi seperti manusia duniawi, cara pikirnya, pola pikirnya, kebiasaannya, gaya hidupnya. Dan mereka belum dewasa dalam Kristus. Itu yang Rasul Paulus temui pada saat itu saudara. Makanya dikatakan susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya, jadi saat itu karena dikasih tahu ngeyel, punya kebenarannya sendiri, ya disuruh bertobat nggak mau, gitu, berubah hidupnya nggak mau, pasti ada saya benarnya begini. Padahal firman Tuhan sudah disampaikan kepada mereka, tapi keras kepalanya luar biasa saudara. Punya kebenaran sendiri yang dia anggap, yang orang-orang harus anggap
Saya sudah benar, pokoknya saya sudah beres. Padahal Rasul Paulus melihat kamu masih manusia duniawi. Ya, makanya apa? Dikasih makan makanan bayi, saudara. Makanan bayi itu apa? Susu bukan makanan Pak, susu minuman. Iya benar tuh saudara. Susu minuman saudara ya. Jadi dikasih minum susu saudara. Karena bayi dikasih minum susu dari sejak kecil kan. Susu terus. Sampai dia bertumbuh dewasa, barulah dikasih bubur. Buburnya pun bubur sari saudara ya. MPASI saudara. Lalu kemudian bertambah dewasa lagi, mulai bisa makan nasi ya. Mulai bisa makan ayam goreng kalau sudah dewasa. Bisa cicip gitu ya, rasanya beda. Bisa makan sate, bisa makan rendang, bisa makan capcay saudara kan. Sudah semakin dewasa, ngerti rasa makanan dan bisa nelan makanan yang keras-keras. Tapi kalau bayi dikasih makanan keras, apa yang terjadi? Keselak saudara. Nggak bisa nelan saudara. Dikeluarkan semua gitu ya saudara ya. Karena apa nggak bisa nelan? Nah itulah yang terjadi pada jemaat di Korintus. Nah ternyata setelah beberapa waktu kemudian Rasul Paulus menemui lagi jemaat di Korintus. Apa yang terjadi saudara? Dikatakan dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ternyata setelah beberapa waktu lamanya, waktu Rasul Paulus menemui mereka, gak berubah, sama aja. Dulu masih bayi rohani, sekarang juga masih bayi rohani. Loh, seharusnya kalau sudah beberapa tahun, harusnya rohaninya bertumbuh dong menjadi dewasa. Tapi ternyata enggak saudara. Dan itulah ya jemaat-jemaat Korintus ini bukan jemaat yang sempurna. Jauh dari kata sempurna. Belum dewasa. Makanya saudara ya, walaupun disebut orang kudus, status atau identitas orang kudus ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kedewasaan rohani seseorang, saudara. Ya, dengan tingkat kedewasaan rohani seseorang, bukan soal sudah berapa banyak belajar baca firman, sudah berapa banyak melakukan firman Tuhan, bukan. Tapi status kudus itu karena anugerah dari Allah buat kita. Ya. Mungkin hari-hari ini atau mungkin hari ini dalam ibadah yang keempat ini ada di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah di tempat ini dengan rasa bersalah. Saya masih belum sempurna Tuhan. Saya masih banyak cacat celahnya, masih banyak salahnya. Mungkin juga ada di antara saudara di tempat ini yang diam-diam juga sedang berjuang, ya, berjuang bergumul dalam dosa yang tidak ada seorang pun ketahui. Saya bergumul dalam dosa tapi nggak ada yang tahu. Cuma saya sendiri, Tuhan dan setan yang tahu, gitu saudara ya. Entah saudara dosanya apa, gitu. Saudara punya pergumulan dalam hatimu sendiri. Dan juga mungkin ada suara-suara yang seringkali muncul di telingamu atau di pikiranmu, di hatimu. Yang menuduh-nuduh kita, kamu munafik, kamu gak layak, kamu masih jahat, kamu gak kudus, kamu orang gagal, kamu gak pantas ke gereja. Mungkin ada kata-kata tuduhan seperti itu saudara. Yang sering didengung-dengungkan sama si iblis dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, jika engkau di dalam Kristus, engkau kudus. Saya katakan sekali lagi saudara, jika engkau di dalam Kristus, engkau kudus. Jika engkau dalam Kristus, engkau kudus. Amin. Jangan bengong saudara. Ya, jadi kita tahu
Seringkali karena kita tidak tahu identitas kita di hadapan Tuhan, iblis seringkali mengecoh kita, membodohi kita, mengobok-ngobok hidup kita. Dikatakan kamu gak layak, kamu orang berdosa, kamu masih jahat di hadapan Tuhan. Tetapi sekarang kita tahu status saya adalah orang kudusnya Tuhan. Iblis mau mengatakan apa sama saya? Terserah. Pokoknya Tuhan melihat saya sebagai orang kudusnya. Amin. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi lagi sama iblis, saudara. Kita tahu bahwa sumber kekudusan yang kita terima itu dari karya salibnya Tuhan. Pengorbanannya Tuhan Yesus buat kita. Ya, Dia mati menanggung dosa-dosa kita. Dan kita sekarang sudah terima Yesus, Yesus tinggal dalam kita. Kita di dalam Dia. Ya saudara ya. Jadi inilah sesuatu hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. Hubungan kita pun dipulihkan melalui karya salibnya Tuhan. Dan setelah status kudus tadi, ya, ada yang namanya proses pengudusan yang berjalan selama seumur hidup dalam kehidupan kita setelah menerima Yesus. Ya, supaya apa? Supaya kita ini semakin dewasa secara rohani, ya, dan menjadi serupa dengan Kristus. Jadi dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, ya, ada dua dimensi kekudusan. Dua dimensi kekudusan. Yang pertama adalah kekudusan sebagai posisi atau status atau identitas kita. Yang tidak bisa diganggu gugat. Yang bersifat permanen selama-lamanya. Itu terjadi sejak kita menerima dan percaya kepada Yesus. Kita imani Dia. Yesus tinggal dalam diri kita. Dan sejak saat itulah, sejak saya beriman, sejak kita beriman, kita pun beriman menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, di Roma 5 ayat 1, coba sama-sama kita buka. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita ini sudah dibenarkan oleh iman. Dengan iman pula kita terima status kita sebagai orang kudus. Oleh karena siapa? Karena Yesus Kristus yang telah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita, saudara. Jadi posisi atau status kita ini, identitas kita ini tidak bisa berubah-ubah, ya, mengikuti mood, emosi, atau kegagalan kita. Kalau kita gagal jadi benar, ngalakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, berarti status saya berubah ya Pak ya, bukan orang kudus lagi, orang kudus ya Pak. Enggak saudara, tetap orang kudus. Status kita pun gak berubah. Oh kalau Tuhan lagi marah, status saya berubah ya Pak ya, bukan orang kudus lagi. Tetap orang kudus. Karena ini bersifat permanen saudara. Dan Tuhan sudah tetapkan dengan firman-Nya. Ya, misalnya sebuah cerita saudara ya. Ada seorang anak yang tinggal di panti asuhan, anak yatim piatu. Tinggal di panti asuhan. Lalu ada sebuah keluarga yang berkunjung ke dalam panti tersebut dan suka kepada anak ini. Lalu anak ini pun diangkat jadi anaknya. Lalu dicatat secara hukum, disahkan secara negara hukum, ya, sah menjadi anak dari keluarga yang baru ini. Jadi nggak ada yang bisa ganggu lagi saudara ya. Dia sudah sah jadi anaknya dari keluarga yang baru ini. Tapi ternyata anak kecil ini sudah punya kebiasaan-kebiasaan yang dibawa sejak waktu dia di dalam panti asuhan. Ya, misalnya dia suka makan, duduknya di lantai, makannya di piring, lalu dia pakai tangan makannya gitu ya. Lalu dia masuk ke dalam keluarga baru ini, dalam keluarga baru diajarkan cara-cara dan gaya-gaya hidup
dari keluarga baru ini, benar gak saudara? Diajar, nih nak kalau kamu makan, kamu duduk di kursi dan meja makan ini. Makannya pakai piring, ini ada sendok dan garpu ya nak, kamu pakai itu, jangan pakai tangan. Bukan, ya boleh Pak makan pakai tangan, iya ada beberapa makanan kita bisa makan pakai tangan saudara ya. Tapi secara umum, kita makan itu kan diajarin pakai sendok dan garpu saudara. Ya supaya lebih bersih saudara. Dan tapi karena anak ini sudah terbiasa dengan gaya yang lama, kebiasaan lamanya, dia rasanya nggak betah. Ya udah duduk aja di lantai lagi, maka seperti itu. Sedangkan orang tuanya duduk di kursi. Kan aneh saudara. Orang tuanya duduk di kursi, anaknya duduk di lantai. Kok seperti bukan anaknya sendiri gitu ya, terbuang gitu aja saudara. Diajar lagi dengan telaten, dengan kesabaran orang tuanya diajar. Walaupun mula-mulanya masih begitu. Tapi ada perubahan terjadi pada anak ini. Atau juga misalnya dia diajar oleh orang tuanya kalau keluar rumah pamit sama orang tua ya, papa mama kasih tahu, kamu pergi ke sekolah kah, pergi main kah, kasih tahu. Mungkin awal-awal kadang gak biasa, waktu di panti asuhan dia keluar-keluar aja saudara ya, main-main semana aja gak ada yang tahu saudara. Tapi kalau sudah masuk dalam keluarga ini punya tata caranya. Gayanya gimana, kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan dalam sebuah keluarga. Nggak terjadinya, nggak seperti ini saudara. Ya, oh anak ini sudah diajarin berulang-ulang, kalau makan duduk di meja di kursi ini, makan di meja, kok malah di lantai terus. Mulai saat ini kalau saya lihat dia makan di lantai, saya sudah tidak menganggap dia sebagai anak. Apakah gitu saudara? Apakah nanti kalau anak ini keluar rumah, sekali dia keluar rumah gak pamitan, keluarlah seumur hidupmu. Saya anggap anak lagi. Kan gak bisa gitu saudara. Padahal sudah disah secara hukum jadi anak. Demikian juga kita sebagai orang percaya, sejak kita terima Yesus, percaya Yesus, apakah semua saudara sini langsung hidup kudus? Gak ada yang berbuat dosa lagi? Ada? Saya ada Pak, nggak berbuat dosa lagi, ada. Siapa yang masih jatuh bangun dalam dosa? Berarti kan saudara belum semuanya ya kan. Masih ada yang perlu dibenahi. Masih ada yang perlu dibereskan. Yang masih perlu diajar lagi sama Tuhan. Lalu apakah dengan demikian kalau kita berbuat dosa terus berarti saya bukan anak Allah lagi ya. Saya bukan orang kudus lagi. Enggak saudara. Status kita tetap tidak berubah. Kita menjadi orang kudusnya Tuhan. Walaupun kita pernah jatuh dalam dosa dan bisa berbuat salah. Tapi saudara sudah secara sah ditandai oleh darah Yesus. Bahwa kita ini sudah jadi milik kepunyaannya Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan kepada Allah kita, saudara. Kita ini sudah secara sah dikuduskan oleh Allah. Dikasih stempel kudus. Ya, itu tadi identitas yang satu. Kudus, orang kudus. Yang kedua, dimensi yang kedua. Kekudusan itu sebagai proses. Yang namanya pengudusan. Nah, proses pengudusan ini masih terus berlangsung selama kita hidup. Terus disucikan, terus dimurnikan, ya, supaya kita ini diubah menjadi serupa dengan gambarnya Yesus Kristus. Ya, kata diubah itu berasal dari kata metamorfo, yang artinya proses transformasi yang berkelanjutan. Jadi kita kan diubah terus oleh Tuhan. Disempurnakan terus, dimurnikan terus oleh Tuhan. Supaya kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Banyak orang salah mengerti di sini saudara. Karena pikir status saya udah orang kudus kan Pak. Jadi boleh dong saya bebas melakukan apapun juga.
Nggak gitu juga saudara ceritanya ya. Nggak gitu juga. Jangan mentang-mentang sudah status orang kudus lalu sembarangan hidupnya. Mau melakukan apa-apa saja terserah. Pokoknya ego saya, kemauan saya. Nggak ingat akan Tuhan. Ya, nggak gitu juga ceritanya saudara. Ya, jadi jangan berpikir karena sudah statusnya kudus, identitas orang kudus, ya sudahlah saya bebas melakukan apa saja. Nggak gitu saudara. Ya, tetap kita juga harus terus-menerus dimurnikan. Saudara tahu emas? Emas tahu? Pernah lihat emas? Pernah saudara ya, pasti nggak ada yang nggak lihat saudara. Ada yang tahu nggak kenapa emas itu ada yang 20 karat, 22 karat, ada yang 24 karat. Kenapa? Apa sih bedanya? Apa karena beratnya? Beratnya kah yang menentukan karatnya tersebut? Atau memang emas itu karatan Pak? Bukan saudara ya. Itu bukan soal emas karatan. Itu kalau karatan tuh besi bisa karatan saudara. Seng bisa karatan. Tapi kalau emas nggak bisa karatan. Tapi kenapa? Disebut 20 karat, 22 karat, 24 karat. Bedanya apa sih? Kemurnian dari emas itu saudara. Semakin dia murni artinya semakin tidak ada kotoran yang ada dalam emas tersebut. Tidak ada setitik pasir pun tidak ada dalam emas tersebut. Setitik kotoran pun enggak ada. Makanya disebut emas 24 karat. Lalu harganya yang mahal yang mana saudara? Yang 20 karat kah? 22 atau 24? Yang mahal yang mana? 24 saudara. Tahu nih soal emas ya saudara ya. 24 karat saudara. Kenapa? Semakin dia murni, semakin harganya mahal. Nah masalahnya saudara, kalau mau dimurnikan itu bagaimana caranya? Emas itu kalau mau dimurnikan harus dibakar. Dengan api yang sangat panas sekali. Sampai dia melebur. Bukan lagi dalam bentuk logam ya atau batangan atau kalung saudara ya, tapi sudah mencair jadi cairan saudara. Nah waktu dipanaskan sampai mencair tersebut, itu kotorannya kan keluar dengan sendirinya, terpisah dengan sendirinya. Itulah caranya Tuhan ketika sedang memurnikan kita. Kadang-kadang kita rasa itu nggak sanggup Tuhan, prosesnya kok kayak gini berat buat saya. Tapi ketahuilah Tuhan sedang memurnikan engkau. Supaya engkau semakin mahal harganya. Semakin bernilai di hadapan Tuhan. Kotoran-kotoran dalam dirimu dibuang oleh Tuhan. Supaya tidak lagi melekat dalam dirimu. Tapi panas loh Pak, nggak tahan loh Pak. Ini namanya proses pengudusan yang dari Allah. Saudara ingat cerita soal pohon anggur yang bulan lalu kita belajar sama-sama. Ya, pohon anggur itu petani-petani atau pengusaha pohon anggur tanam pohon anggur untuk cari apanya? Cari buahnya kah atau cari daunnya? Tentu buahnya saudara ya. Nah makanya kenapa kerap sekali seringkali para petani-petani anggur ini harus membersihkan carang-carang yang ada dari daun-daun anggur, daun-daun pohon anggur yang berkelebihan. Dari carang-carang atau ranting-ranting yang kering yang menempel pada carang tersebut yang sudah tidak ada gunanya. Perlu dipetik lah, perlu dipangkas, dipotong segala macam. Supaya apa? Supaya sari-sari makanan yang ada dalam pokok anggur itu akan mengalir kepada carangnya. Dan nantinya dari carang tersebut tidak mengalir lagi ke daun karena daunnya sudah dipangkas. Tapi mengalir ke carang supaya carangnya bisa menghasilkan buah anggur saudara. Kalau kebanyakan daun larinya ke daun semua. Jadi di pohon anggur kok daun semua nggak ada buahnya. Makanya perlu dipangkas daun-daun yang berkelebihan tersebut. Nah kalau saudara yang jadi carangnya, saudara dipotong-potong, itu yang sudah nempel dalam kehidupan kita, dipangkas,
Mungkin saudara bisa teriak-teriak, aduh sakit, aduh sakit, aduh sakit kenapa? Sudah nempel. Mau dicopot tuh nggak mudah saudara. Ini bicara apa kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Hal-hal yang Tuhan ingin bersihkan dalam kehidupan kita. Mungkin kebiasaan kita sering ngomong kotor, sering mengumpat, segala macam kata-kata kebun binatang, BABI keluar dari mulut kita. ANJING, saudara sering keluar dari mulut kita, saudara. Apalagi kalau ada orang nyalip di depan kita, langsung bilang setan lo gitu saudara ya. Kenapa? Sudah kebiasaan. Nah ini yang Tuhan ingin pangkas. Supaya tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Oh saya ini orang suka sepandangan loh Pak. Emosi yang tinggi. Nah itu Tuhan ingin pangkas. Saudara ini, coba pegang kepalanya. Panas apa dingin saudara? Panas apa dingin? Dingin ya. Saudara tahu pentol korek api? Tahu gak? Pentol korek api. Kalau digesek, keluar apa? Keluar api. Keluar api jadi panas saudara kan. Terus lama-lama jadi angus saudara, gosong. Nah saudara sekarang pegang kepalamu. Ini kepala manusia atau pentol korek api? Kalau kepala manusia, kita harus jaga emosi kita. Jangan cepat-cepat kegesek sedikit langsung marah. Langsung terbakar saudara ya. Menyala-nyala. Kalau menyala-nyala buat Tuhan sih oke saudara. Ini kepalanya langsung menyala. Langsung tensi darahnya naik saudara. Maka cepat angus saudara. Hati-hati jaga emosimu. Tuhan sedang ingin berpakar dengan kau, sedang ingin memurnikan dirimu. Hal-hal yang gak perlu dipangkas, diberesin Tuhan, dibuang dalam kehidupan kita. Makanya kita harus relakan diri kita ketika Tuhan murnikan kita. Tuhan sedang kuduskan kita, oke, gak apa-apa Tuhan. Asal saya bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi dari firman Tuhan ini kita tahu kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya saudara. Ya. Dan kita sedang dikuduskan setiap hari supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, kita tahu sekarang ini saya sedang dalam proses pengudusan. Nah, dalam proses pengudusan ini sendiri, ternyata kita juga bisa jatuh dalam kesalahan demi kesalahan. Benar ya, saudara ya? Bisa jatuh dalam dosa. Lalu gimana dong Pak solusinya? Solusinya bagaimana caranya supaya saya bisa kembali lagi, hidup benar lagi, kudus lagi, ya, supaya saya bisa berjalan terus dalam proses pengudusan. Solusinya coba saudara buka di 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan di sini, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kunci yang pertama, kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, akuilah dosamu itu di hadapan Tuhan. Jangan ngeyel, jangan bilang enggak, saya enggak berdosa kok. Saya bisa jaga hidup saya kok. Setiap manusia tidak ada yang luput dari dosa, saudara. Dengan setiap hari, pasti aja ada yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan. Kita perlu akui di hadapan Tuhan. Akui. Dikatakan apa? Kalau kita mengakui Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita kembali, saudara. Amin. Ya. Lalu juga dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu
supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah apa? Pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi kalau kita sudah berdosa, akui di hadapan Tuhan. Ia adalah setia dan adil, akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan menyucikan kita. Kita tahu kita berdoa ini dengan perantara Yesus Kristus. Karena dialah sang pendamai dalam kehidupan kita. Yang mendamaikan kita dengan Allah. Hubungan kita kembali disucikan oleh Tuhan. Itulah saudara, makanya solusinya kalau kita sempat jatuh dalam dosa, datang pada Tuhan. Datang kepada tahta kasih karunia Allah. Jangan malah lari. Udah kan kamu udah dosa, udah kamu gak kudus lagi tuh. Itu kata iblis saudara. Kata si setan seperti itu. Supaya kita makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Tuhan. Itu permainan iblis dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi sama dia. Tuhan kasih kesempatan buat kita. Selama kita masih hidup, Tuhan masih beri kita kesempatan untuk berubah. Jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Jadi terus makin maju, makin meningkat secara kerohanian, makin luar biasa di hadapan Tuhan. Selama kita hidup, gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan saudara. Ya, jadi kita setiap hari ini, kita harus mulai meninggalkan kehidupan lama kita. Kehidupan kita yang sudah gak berguna lagi. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 13 itu dikatakan kehidupan lama itu apa saja sih? Seperti kemarahan, kegeraman, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, yang suka mendusta atau berbohong kepada orang lain. Itu harus ditanggalkan semua. Dan mulai mengenakan kehidupan yang baru. Nah kehidupan yang baru itu apa? Seperti apa? Belas kasihan. Kemurahan hati, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mau mengampuni, dan mengenakan kasih dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan yang baru yang harus saudara kenakan saudara. Jadi kalau proses pengudusan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Enggak tunggu, oh dulu kala ya waktu saya baru bertobat. Enggak, setiap hari sampai hari ini, sampai yang akan datang. Sampai nanti kita bertemu dengan Bapa di surga. Proses pengudusan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi makanya kita harus persembahkan seluruh tubuh kita ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan dipakai untuk hal-hal yang berdosa lagi. Mata kita dipakai untuk melihat hal-hal yang kudus. Baca firman. Jangan nontonin film porno terus, saudara. Jangan buka situs-situs internet pornografi terus. Mata ini dipakai untuk melihat hal-hal yang kudus. Pikiran kita dipakai untuk pikir memahami firman Tuhan, kebenaran firman Allah. Belajar tentang ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Jangan pikirnya yang res, saudara. Ya. Jadi kita persembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap hari kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam kehidupan kita saudara. Roh Kudus pasti menolong kita waktu kita mau taat akan firman Tuhan. Roh Kudus pasti akan membantu kita dalam menghasilkan buah-buah roh saudara. Dan Roh Kudus akan membawa orang percaya untuk bisa melayani Tuhan. Entahkah melayani di gereja ini, melayani dalam disciple community, atau melayani di luar saudara, di kantor saudara, di tempat usaha saudara. Ya, atau melayani dalam bidang-bidang sosial yang lainnya. Dan Roh Kudus juga akan membantu kita bertumbuh. Ya, dalam kasih karunia
di dalam pengenalan Tuhan Yesus Kristus, semakin kita mengenal Dia, mengenal pribadinya Tuhan. Dan Roh Kudus akan membantu kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran-pencemaran yang ada. Dan Dia terus bekerja dalam setiap hidup orang percaya supaya kita semakin serupa dengan Kristus Yesus. Ternyata dalam proses pengudusan itu ada dua pihak yang harus bisa bekerja sama. Ya, supaya proses pengudusan itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah diri kita sendiri. Yang kedua adalah Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, Allah Bapa ini menguduskan orang percaya dengan cara memperhitungkan kekudusan Kristus. Jadi waktu kita mengenakan jubah kekudusan Kristus, itulah yang Allah Bapa lihat dalam kehidupan kita. Sehingga statusmu, identitasmu sudah berubah menjadi orang kudusnya Tuhan. Lalu dia juga mengerjakan dalam diri orang percaya segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itu. Dan juga Allah Bapa mendisiplin kita, orang percaya. Kok pakai disiplin sih Pak? Iyalah saudara ya. Yang namanya kalau anaknya ada salah, menyimpang, adakah di sini orang tua membiarkan saja, biarin aja salah. Tentu diajar sebagai orang tua yang bijaksana, yang mau anaknya hidupnya benar, tentu diajar, kamu jalannya salah nih. Ditegur, dinasehati. Mungkin perlu dipukul juga supaya sadar saudara. Ya. Nah begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Dia mendisiplin orang percaya. Dan saudara jangan berpikir disiplin itu Pak, penghukuman Pak. Bukan. Ya. Disiplin itu sebagai bukti sah. Sebagai bukti sah bahwa kita ini adalah anak Allah. Kalau kita anak setan, saudara ya, Allah Bapa ini sepuluh amat, ya sudah, itu anak setan yang ngurus aja gitu saudara ya. Allah Bapa gak ngurusin kita. Tapi kalau kita ini anak Allah, kalau kita menyimpang, kalau kita salah jalan, pasti Allah Bapa itu kan disiplin kita. Nah, kamu salah jalan ya, mungkin perlu dipukul sedikit. Dikasih peringatan, dia nasihati, ditegur. Supaya kita kembali kepada jalannya Tuhan. Disiplin itu sebagai bukti sah bahwa kita ini adalah anak Allah. Bukan anak tetangga saudara, anaknya Tuhan. Ya, harus kita tahu seperti itu. Yang kedua, Allah anak Yesus Kristus peranannya apa Pak? Peranan Yesus Kristus adalah Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Mencurahkan darahnya buat kita. Supaya kita memperoleh status kekudusan itu dalam kehidupan kita saudara. Dan peranan Allah Roh Kudus banyak tadi yang sudah saya katakan kepada saudara semua ya. Dia membantu kita membebaskan dari sifat kedagingan kita. Membantu kita berjuang melawan sifat-sifat daging, mematikan keinginan-keinginan daging, membantu kita dalam menghasilkan buah roh. Ya. Jadi Allah Tritunggal itu memiliki bagian karya yang luar biasa dalam proses pengudusan bagi kita semua. Nah peranan kita ini apa? Mau gak kita dikuduskan oleh Tuhan? Relakah saudara waktu saudara dimurnikan? Relakah saudara waktu Tuhan kuduskan hidupmu terus menerus? Gak mau Pak, capek biar saya kudusan aja sekali-kali. Saudara ya, itu pilihanmu saudara. Tapi kalau saudara tahu saya sudah dikuduskan oleh Tuhan, saya mau jaga hidup kudus saya ini di hadapan Tuhan. Ya, walaupun sakit, gak apa-apa, saya rela. Lalu saudara jangan bilang, saya bisa kok, saya sudah terbebas loh Pak. Saya sudah bebas dari dosa perzinahan, saya sudah bebas dari dosa perjudian, saya sudah bebas dari dosa penyembahan berhala, nggak lagi ke dukun. Ya. Saya sudah bebas dari dosa perzinahan, narkoba dan segala macam. Saudara merasa saudara bebas karena kekuatanmu, usahamu. Lalu iblis nanya, oh
iblis atau setan tuh nanya sama kita, oh kamu sudah bebas? Saya coba ya sekali lagi ya. Digodainlah kita. Ya, dengan perempuan kuntilanak yang lewat di depan kita saudara ya. Masih terpikat gak? Ternyata masih terpikat. Nah kan, masih bisa jatuh ternyata. Jadi kalau dalam segala hal, jangan andalkan kekuatanmu sendiri, andalkan kekuatan Tuhan. Saya bisa bebas dari dosa ini karena Tuhan yang memampukan saya. Karena Tuhan yang menolong saya bebas dari dosa perzinahan. Yang menolong saya bebas dari dosa perjudian. Sehingga saya tidak terikat lagi. Semua karena Roh Kudus membimbing saya, mengingatkan saya, menasihatkan saya. Jangan lagi bilang semua karena saya. Semua karena saya kalau semua karena saya, iblis lihat, sombong kamu. Sombong itu jadi celah bagi iblis masuk dalam kehidupan kita, saudara. Karena itu saudara, ya kita harus ingatkan, oh ya saya bisa segala sesuatunya karena anugerahnya Tuhan. Karena semuanya dimampukan, disanggupkan oleh Tuhan. Sehingga saya bisa terus maju, bisa bebas dari dosa perzinahan, bisa bebas dari dosa perjudian, bisa bebas dari dosa narkoba. Karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Itu namanya anugerah. Kita melihat bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Dan Tuhan makin berkarya, kuat dalam diri kita, saudara. Ya. Lalu kemudian ada sarana-sarana yang Tuhan siapkan buat kita. Ya, supaya proses pengudusan ini terjadi di kehidupan kita. Yang pertama ini adalah iman. Iman kita kepada Yesus sebagai langkah pertama. Setelah itu orang percaya harus mengejar yang namanya kekudusan itu. Dikejar. Mengejar itu artinya apa? Memburu. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat. Ya, kejar dengan sungguh-sungguh sampai dapat kekudusan itu. Kalau sudah dapat Pak, selesai dong. Enggak saudara. Karena yang namanya kekudusan ini bersifat progresif. Meningkat, meningkat, meningkat. Level rohani kita saat ini masih bayi rohani, kita kejar. Sampai target kita di level yang satu. Lalu kita beranjak lagi, semakin menjadi remaja, kita kejar lagi kudusan. Di level remaja saudara. Lalu bertingkat lagi dewasa, kejar lagi kudusan. Tingkat dewasa saudara. Dan Allah sangat senang sekali ya ketika Dia melihat kita bertumbuh. Bahkan sejak kita ada dalam kandungan ibu kita keluar menjadi bayi, bertumbuh menjadi balita, jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi dewasa secara rohani. Allah sangat senang sekali melihat pertumbuhan kedewasaan rohani kita. Dia akan melihat, wow, anakku sudah bertumbuh ya, semakin dewasa. Rohaninya juga semakin luar biasa. Semakin bertanggung jawab. Semakin bisa mengerti perasaan dan hatiku. Bisa mengerti kehendakku. Sebagai orang tua di sini, yang orang tua ya, yang punya anak-anak, ketika kita lihat anak-anak kita semakin bertumbuh dewasa, lalu kita juga lihat anak-anak kita semakin dewasa ya, semakin mengerti loh dia perasaan saya, bisa dikasih tanggung jawab loh, nggak asal-asalan hidupnya. Itu menjadi kebanggaan bagi orang tuanya, saudara. Rasanya senang ya membesarkan anak kita jadi dewasa, bertanggung jawab, bisa pengertian sama orang tuanya, bisa mengasihi orang tuanya. Begitu juga dengan Allah Bapa di surga. Ketika Dia melihat kita semakin dewasa rohani, semakin mengerti perasaan Bapa di surga, semakin mengerti hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan suka, apa yang tidak Tuhan suka, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tidak kehendaki. Sehingga
kita bertumbuh semakin dewasa, semakin seirama dengan hatinya Tuhan. Tuhan suka saudara. Ya, itulah saudara. Makanya dia ingin kita bertumbuh, mengejar kekudusan itu terus bertambah semakin dewasa. Yang kedua adalah kebenaran firman Allah. Firman Allah ini tidak hanya kita baca atau kita dengar, tapi kita juga renungkan dan tidak hanya sampai di situ, kita melakukannya. Waktu kita melakukannya ada sesuatu yang spesial terjadi dalam kehidupan kita. Coba kita buka di Yakobus 1 ayat 25 saudara. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, ternyata ada kebahagiaan tersendiri yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Wah, ternyata saya bersyukur loh. Saya bisa melakukan firman Tuhan dalam hal memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Ada kebahagiaan tersendiri yang muncul di hati kita saudara. Karena kita bisa melakukan firman Tuhan. Itu semua kan anugerah Allah. Wah, saya bersyukur loh ketika saya bisa bermurah hati kepada orang yang membenci saya. Dulu orang itu jelek-jelekin saya, tapi sekarang saya malah nolong dia. Saya bisa melakukan firman Tuhan, itu kan anugerah Tuhan. Aduh, hati saya bisa bahagia. Itu kata firman Tuhan saudara. Ada kebahagiaannya tersendiri ketika kita berbuat atau melakukan firman Tuhan. Nah, hal yang ketiga, sarana pengudusannya apa? Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu. Persembahkanlah tubuh kita semua sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukan persembahan setengah mati saudara ya. Tapi persembahan yang hidup, yang kudus, bukan yang kudisan. Itu yang berkenan kepada Allah Bapa di surga. Dan keempat, ada saran yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan. Kita hidup bersama-sama dengan orang-orang kudus dalam komunitas orang-orang kudus ya Tuhan. Seiman, serohani dengan Tuhan, sama-sama saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain, saling menasihati. Dan itu yang terjadi pada zaman para rasul saudara. Orang-orang percaya pada mula-mula gereja mula-mula tidak kumpul di bait Allah terus menerus. Tapi setiap hari mereka berkumpul dalam setiap rumah-rumah orang percaya. Saling berbagi roti, saling memberi nasihat, membangun, mendoakan satu dengan yang lain. Dan itu dilakukan sampai hari ini saudara. Jadi kalau saudara tidak melakukan komunitas ini, masuk dalam komunitas, saudara ketinggalan zaman saudara. Karena Tuhan ini sudah sediakan fasilitas ini buat kita dan di gereja ini juga sediakan. Ayo tergabung. Saudara jangan masuk gereja, nggak kenal, gitu. Celingak, nggak ada satupun yang saudara kenal. Kenapa? Nggak ada teman-teman serohani yang saudara kenal karena saudara nggak tergabung dalam komunitas pemuritan, disciple community. Tapi kalau saudara tergabung dalam disciple community, ada teman-teman saudara-saudara seiman yang sama-sama beribadah. Ada si Amir di situ, si Tono di situ ya. Wah, kita ketemu ya nanti hari Minggu ya. Jadi kita semakin dekat satu dengan lain. Saudara nggak hidup sendirian. Ada teman-teman komunitasmu yang saling mendukung, menguatkan engkau. Dikala engkau punya masalah, punya problem, bisa cerita. Kalau saudara cari ke dunia luar, solusinya ya cari aja dukun. Ya kamu kan dijahatin, ya udah kamu balas jahat aja. Itu solusi dunia luar.
Tapi kalau solusi dengan anak-anak Tuhan beda. Kita doain yuk. Bos kamu tuh yang bengis, kita doain yuk. Supaya Tuhan jamah hatinya. Ya, hanya Tuhan yang mampu jamah hati seseorang. Itu kalau kita tergabung dalam komunitas. Bapak sih enak ngomong komunitas. Bapak kan gak pernah ikut DC, siapa bilang saudara? Saya ikut DC loh saudara ya. DC saya ada 3 loh malah. Ya. Pertama DC saya, DC dengan Pak Wilan. Pak Wilan ada DC-nya sama-sama saya. Ya, dia Bapak dan Ibu sebagai pemurid, kami sebagai murid-muridnya saudara. Lalu kemudian saya juga ada DC lagi di sini saudara. Dengan MH di bagian care. Lalu gak coba itu doang. DC juga saya ada DC lagi di cabang Serdam. Saya ada lagi di Cyber Community. Jadi ada 3 DC saya saudara. Bukan untuk sombong, tapi supaya saudara tahu. DC ini sangat besar manfaatnya. Dengan pertumbuhan rohani kita saudara. Wah Bapak kan gak kerja, siapa bilang saudara? Saya kerja. Bahkan kadang-kadang pulangnya bisa 7:30 malam saudara. Tapi saya coba luangkan waktu, cari waktu untuk bisa mengikuti komunitas pemuritan ini saudara. Jadi jangan bilang, saya sibuk nih gak ada waktu. Justru karena saudara sibuklah. Saudara harus ikut dalam disciple community. Karena itulah yang dibuat oleh iblis supaya saudara hidup sendirian. Gak ada teman-teman rohani, gak ada komunitas rohani yang mengenalmu. Tapi Tuhan sediakan komunitas ini, support system ini supaya ada teman-teman rohani. Saudara seiman bisa saling mendukung satu dengan lainnya saudara. Amin. Amin. Gak niat nih saudara dia masuk DC ya. Jadi kalau saudara mau ikut DC, saudara nanti daftar di DC Corner di lobi bawah saudara ya. Jangan lupa saudara ya. Jadi kalau sekarang kita tahu, oh saya sudah statusnya orang kudus. Dan saya sekarang sedang dikuduskan oleh Tuhan terus menerus. Dan saya mau dengan rela hati mau dikuduskan oleh Tuhan. Amin saudara.